Bagian 5, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang pertama yaitu antropologi hukum. Suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19, sewaktu usaha di Eropa yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Sosiologi hukum, suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum diantaranya mempelajari pengorganisasian sosiologi dari hukum. Objek sasaran ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, dan advokat. Psikologi hukum, suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan. Hai, perkenalkan saya Abdul Putra Laiya, saya dari Ilmu Komunikasi dengan NIM 2171650112 dan saya dari kelompok 8. Di video kali ini saya akan membacakan ringkasan buku pengantar ilmu hukum. Bagian 1 yaitu pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab 1-nya pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengertian dari segi pengantar. Bertitik tolak dari pengantar ilmiah, maka pengantar ilmu hukum merupakan basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah cabang-cabang ilmu hukum. Bagian B, pengertian dari segi ilmu hukum. Bagian A, menurut Cross, memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Bagian B, ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence yang berasal dari kata jus, juris, yang artinya hukum atau hak. Bagian C yaitu Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa subjek di mana ilmu hukum adalah hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia di mana dan kapan saja. Dengan demikian, hukum dilihat sebagai fenomena universal dan bukan lokal atau regional. Bagian C yaitu cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Bagian A, J. van Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari yang pertama yaitu sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan dari J.B.H. Helfroyd membagi ilmu hukum atas 4 yaitu dogmatik hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan ajaran hukum umum. Bagian D, pendapat para pakar hukum. Dari Dr. Sudjono Dirjosisworo SH menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar ilmu hukum, pengantar hukum. Bagian B yaitu Prof. Dr. Ahmad Sanusi, sarjana hukum. Ia mengatakan, dalam dunia studi hukum, pengantar ilmu hukum termasuk dalam pelajaran dasar, basis silifak. Oleh karena itu, pengantar ilmu hukum bukan mata pelajaran namun latihan praktik dalam jabatan negeri atau swasta. Namun, pelajaran pengantar ilmu hukum harus dikuasai bagi yang ingin belajar cabang-cabang hukum. Psikologi hukum, suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi hukum ialah hukum pengetahuan tentang perilaku manusia, maka dalam kaitannya dengan studi hukum ialah melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan kehidupan manusia. Sosiologi hukum, suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hukum timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Sosial hukum diantaranya mempelajari pengorganisasian sosiologi dari hukum. Objek sasaran ialah badan-badan yang
terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, dan advokat. Sejarah hukum. Satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Dan karena dibatasi oleh perbedaan waktu, studi mengenai sejarah hukum akan menghasilkan keuntungan sama seperti mempelajari sejarah umum. Salah satu keuntungan adalah bahwa pengetahuan mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengetahuan hukum tertentu menjadi lebih mendalam dan diperkaya. Perbandingan hukum. Yang pertama itu perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Sebagai metode penelitian, perbandingan hukum dapat dipergunakan di semua bidang hukum seperti hukum privat, hukum publik, hukum tata negara, bahkan dapat digunakan di bidang ekonomi, ekstata, dan teknik. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan melangkah lebih jauh. Di samping meneliti adanya persamaan dan perbedaan, perbandingan hukum menyelidiki sebab-sebab dan latar belakang dari persamaan. Tujuan perbandingan hukum. Yang pertama yaitu usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing, usaha mendalami pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. Fungsi daripada perbandingan hukum. Fungsi teoritis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam era pembangunan hukum yang akan datang. Era pembangunan ini meliputi pembangunan sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Macam-macam sumber hukum. Sumber hukum dalam arti historis, tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam secara arti segi historis. Sumber hukum dalam arti sosiologis, merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya agama, pandangan agama. Yang ketiga yaitu sumber hukum dalam arti filosofis. Kekuatan mengikat dari keadaan hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesulitan atau kepercayaan. Sumber hukum dalam arti formil. Sumber dilihat dari terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku dan mengikat hakim dan penduduk. Penggolongan dan klasifikasi hukum. Penggolongan hukum yang pertama yaitu hukum tertulis, meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara, dan sebagian kecil hukum adat. Dan hukum tak tertulis meliputi hukum kebiasaan, sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan didasarkan pada yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya. Sumber hukum itu ada hukum undang-undang, hukum traktat, hukum adat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. Berdasarkan kepentingan yang diatur ada hukum privat dan hukum publik. Dan berdasarkan hubungan antar hukum ada hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, hukum antar agama, dan hukum privat internasional. Berdasarkan hukum pertalian hubungan hukum, ius constitutum, hukum objektif, ius constituendum, hukum subjektif.